You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami, termasuk di dalam kami hadir di satu kesempatan menikmati persekutuan di kampus yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sadar betul tidak ada hal yang terjadi kebetulan dalam hidup ini, dan karena itu kami mau memuliakan Engkau, meninggikan namamu, dan rindu siang hari ini. Sapalah kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga bisa menolong kami juga, meneguhkan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Wow, senang banget hari ini bisa ketemu. Ini namanya berzumpa ya. Jadi ketemunya lewat Zoom. Boleh berzumpa dengan teman-teman sekalian dari berbagai tempat tadi ya. Lokasi-lokasi bukan hanya di Jakarta, mungkin Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya, tapi juga ada dari Bandung tadi gitu ya. Nah teman-teman, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya perkenalan dulu, saya Alex Nanlohi. Dan saat ini saya melayani dalam pelayanan siswa dan mahasiswa Kristen di Jakarta. Dan kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Satu kehormatan yang Tuhan berikan. Nah, tema kita pada hari ini, saya coba share ya. Nah, hari ini kita mau bahas satu tema yang menarik, karena ini bicara tentang family. Together with family of Christ. Maaf, saya cari-cari foto. Ini deh foto kakak-kakakmu, koko cici, abang kakak yang pernah menikmati kehadiran persekutuan Oikumene di Binus, begitu ya. Saya bersyukur juga melihat bagaimana generasi demi generasi Tuhan hadirkan. Welcome to Binus University, gitu ya. Nah, pasti punya banyak mimpi, banyak cita-cita mengawali semua yang teman-teman sedang jalani. Mungkin bayanganmu, wow, di kampus asik ya. Ini mungkin bayangan kita kalau kita bisa offline. Tapi ya realitanya begini teman-teman ya. Wah, belajarnya memang masih online. Walaupun nanti akan dipikirkan mungkin ada hybrid atau seterusnya. Tetapi juga tidak sedikit dari teman-teman yang mungkin juga mengalami pergumulan ketika harus online ini. Dan ini juga mungkin buat kalian yang baru selesai SMA. Kalian kan lulusan COVID gitu ya. Jadi masa-masa lulusan wisuda SMA-nya semua pakai pakai Zoom dan sebagainya. Ini membuat kita menyadari bahwa iya ya, banyak hal yang kita masih nggak tahu. Kita tuh belum ada yang terlalu ahli dalam COVID ini, begitu ya. Terlalu ahli dalam realita yang terjadi, apalagi memasuki sebuah jenjang pendidikan yang selanjutnya. Sehingga mungkin kalian juga akan bertanya-tanya, what next? Ini gimana nih? Menjalaninya seperti apa? Ada banyak hal yang saya yakin dari kampus sudah berikan, mungkin bagaimana cara belajar, bagaimana cara survive di tengah pandemi ini, bagaimana kita bisa orientasi sehingga teman-teman mengenal kehidupan kampus walaupun secara virtual, tetapi juga hari ini ya, kalian juga dapat kesempatan menikmati persekutuan Oikumene Binus atau yang kita kenal dengan nama PO Binus. Teman-teman, segala ketakutan yang kita alami, segala ketidakmengertian kita tentang what next, segala ketidakpastian yang mungkin masih membingungkan kita. Tapi satu hal saya coba pikir gitu ya. Kenapa Tuhan hadirkan juga sebuah persekutuan Oikumene, berarti dari berbagai latar belakang denominasi, sebuah persekutuan yang tidak di bawah gereja tertentu, karena kita adalah dari berbagai latar belakang. Dan teman-teman, ini yang kita syukuri bahwa di Binus ada PO, ada persekutuan Oikumene.
Saya tidak tahu apa yang muncul di pikiranmu kalau dengar istilah persekutuan atau dengar istilah komunitas. Saya pikir mungkin kalau kamu punya memori yang baik, waktu mungkin SMA pernah ikut persekutuan, pernah ikut fellowship, pernah ikut kelompok tumbuh bersama, cell group. Wah, itu mungkin kamu dapat konteks yang bagus. Wow, indah ya persekutuan itu. Indah ya komunitas itu. Tapi mungkin juga ada yang pernah kecewa karena mungkin persekutuannya yang dia pernah ikuti, dia pernah jalani, tidak seperti yang dia bayangkan. Tetapi kayak saya ingin mengajak kita melihat begitu ya, bahwa apa sih sebenarnya maksud kehadiran sebuah persekutuan yang Tuhan hadirkan bagi kita. Saya meyakini begini teman-teman ya, sebagaimana kehidupan jasmania, kehidupan kita manusia, kalau kita lahir, maka pastinya kita akan lahir di dalam sebuah keluarga, unit terkecil. Bahwa ada orang tua, ada ayah, ada ibu, kalau mungkin juga punya kakak atau punya adik. Sebenarnya waktu kita hadir di dalam dunia ini, Tuhan memberikan kepada kita sebuah keluarga. Nah, ada realita yang menarik yang saya harap kita tidak lupakan. Bahwa Tuhan juga yang ketika kita dilahirkan baru. Wah, itu istilah ketika kita dilahirkan di dalam Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan membawa kita juga dilahirkan ke dalam sebuah keluarga rohani yang baru. Nah, kalau tadi keluarganya itu karena pertalian darah, ikatan cinta gitu ya. Nah, tetapi ketika kita lahir baru di dalam kerohanian, Tuhan juga memberikan kepada kita keluarga yang baru secara rohani. Welcome to God's family. Itulah yang kita syukuri, bahwa ternyata Tuhan peduli loh sama kerohanianmu. Tuhan tidak hanya peduli dengan hal-hal yang teman-teman dan saya lalui secara jasmani. Tapi Tuhan peduli dengan kerohanian kita. Bahkan Tuhan memberikan saudara-saudari di dalam keluarga Allah yang baru. Tentu tempat bersekutu yang paling logis bagi kita anak-anak Tuhan adalah gereja Tuhan. Tetapi hal yang menarik bahwa gereja ada dan biasanya kita nikmati dalam ibadah seminggu sekali. Tetapi Tuhan juga bahkan menghadirkan persekutuan, dan ini adanya di kampus saudara. Di persekutuan di tengah-tengah kalian menjalani perkuliahan. Tuhan tidak hanya memberikan keluarga di gereja kita, tetapi Tuhan juga memberikan keluarga baru di kampus di mana Tuhan bawa teman-teman hadir. Menarik sekali kalau kalian mempelajari Alkitab, kita melihat berbagai istilah. Yang menarik bagi saya adalah begini. Ketika berbicara tentang saudara-saudara seiman, keluarga baru, Tuhan pakai bahasa yang sama ya. Bahasa family, bahasa keluarga. Bagaimana kita menyebut orang-orang yang ada di persekutuan? Kita bicara saudara, saudari. Itu bahasa keluarga. Jadi, welcome to God's family. Kenapa Tuhan begitu peduli dengan kamu? Sehingga di kampus di mana kamu hadir, Tuhan juga hadirkan persekutuan. Karena Tuhan peduli dengan kerohanianmu. Saya mengutip ya, seorang teolog bernama Eugene Peterson. Dia mengatakan begini, kita ini adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri kita sendiri. Kita itu dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Welcome to kampus kita gitu ya. Welcome to Indonesia. Ini welcome to Binus. Dan ingat, di tempat ini juga Tuhan mengasihimu dan Tuhan memberikan keluarga baru bagi teman-teman untuk kalian nikmati. Karena sebenarnya kalau kita bicara manusia, kita mesti ingat ya, Allah yang menciptakan manusia. Ada satu ayat yang menarik sekali di dalam Kejadian 2 ayat 18. Coba ingat-ingat ya. Kalau ada Alkitab kalian juga bisa buka. Dikatakan Tuhan Allah berfirman,
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Coba teman-teman lihat, ini rancangan awal Tuhan bagi kita. Kalau anak komputer bilangnya default setting, ya gitu ya. Default settingnya kita itu ternyata kita adalah makhluk yang membutuhkan makhluk lainnya. Manusia membutuhkan manusia lainnya. Jadi manusia makhluk sosial itu bukan sekadar teori sosiologi, teman-teman. Tetapi itulah rancangan awal Allah bagi kita. Ingat, ketika Allah menciptakan, Dia katakan semuanya baik, 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 sungguh amat baik. Itulah Kejadian 2 bagian awal. Sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik, itu di Kejadian 2 ayat 18. Dan apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli dan Tuhan rindu engkau dan saya mengalami relasi saling mengasihi. Seorang teolog bernama John Stott mengatakan, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Karena itu bersyukurlah Tuhan kasih kita persekutuan orang percaya, yang di dalamnya kita menjadi saudara, sahabat, orang-orang yang sama-sama mengenal Tuhan dan rindu bertumbuh di dalam Tuhan. Teman-teman, kita itu secara jasmani pengennya bertumbuh. Iya dong. Nggak ada ya orang tua yang pengen anaknya kecil terus. Nggak ada. Yang namanya orang tua, emang sih kadang-kadang saya lihat teman saya bikin status di FB-nya atau mungkin status di IG. Please nak, do not grow too fast gitu ya. Anaknya ulang tahun 3 tahun, 4 tahun. Jangan cepet-cepet gede dong gitu ya. Betul, ada keinginan-keinginan begitu oleh orang tua. Tetapi saya pikir orang tua yang normal pingin anaknya bertumbuh. Nggak ada tuh orang tua yang bilang anaknya, oke deh, nggak usah tumbuh. Malah kalau nggak bertumbuh, orang tua akan bawa ke dokter. Something wrong. Kalau orang tua kita yang bertanggung jawab terhadap fisik kita, memberi makan, memberi pakaian, memberi semua yang kita butuhkan, terus kemudian saya jadi menghayati. Kenapa Tuhan ya juga menghadirkan persekutuan orang percaya? Karena Tuhan peduli teman-teman dengan kerohanianmu. Ya, di kampus ini Tuhan tidak hanya peduli dengan intelektualmu. Kamu nanti belajar ilmu yang tinggi, puji Tuhan, itu harus kamu kejar. Tetapi Tuhan yang sama yang mengasihimu. Juga Tuhan yang memanggilmu untuk bertumbuh secara rohani. Di mana wadahnya? Di dalam keluarga Allah yang Dia hadirkan bagi kita. Apa sih peran dari komunitas Kristen? Nah, dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang pendeta teolog bernama Timothy Keller, dia memberikan 3 hal berkaitan dengan peran komunitas Kristen. Jadi teman-teman jangan pikir gini, kayak nggak ada kerjaan aja di SMA ada kebaktian. Masuk kampus ada kebaktiannya juga gitu ya. Nah, ini Tuhan yang berikan buat kita. Tuhan yang hadirkan bagi kita. Yang pertama dikatakan bahwa kita tuh tidak dapat mengenal Allah terpisah dari komunitas. Jadi teman-teman, engkau mau kenal Allah, engkau mau terus bertumbuh dalam Tuhan, nikmati karena Allah memakai komunitas untuk kita bertumbuh dan mengenal Dia. Yang kedua, kita itu tidak dapat mengalami perubahan yang dalam terpisah dari komunitas. Bersyukur Tuhan kasih komunitas yang di dalamnya saling menopang, saling mengingatkan. Mungkin kamu bilang tadi, aduh aku takut nih masuk kampus baru. Aku tidak tahu bagaimana sistemnya. Aduh bagaimana, dosen mungkin gak segampang itu kita ajak ngobrol. Tetapi Tuhan hadirkan saudara-saudara seiman di dalam komunitas. Yang akhirnya kita pun bisa mengalami ya, berubah makin sayang sama Tuhan, berubah makin hidup benar, berubah makin hidup nggak takut menghadapi masa depan. Kita kemudian dapat sharing dari teman-teman kita satu sama lain. Yang akhirnya komunitas ini yang Tuhan pakai untuk membawa kita mengalami perubahan. Dan yang ketiga, Timothy Keller mengatakan kita tidak dapat memenangkan dunia ini tanpa komunitas.
Wah, kadang-kadang kita ingat, wah Tuhan hadirkan kami. Tuhan panggil saya jadi garam dunia. Tuhan panggil saya jadi terang dunia. Teman-teman, waktu saya renungkan ayat itu, kadang-kadang kita tuh suka lupa baca secara mendetail. Tuhan nggak bilang, kamunya itu dalam bahasa aslinya bukan singular, bukan tunggal. Bahwa satu orang, kamu hanya orang inilah garam dunia. No, Tuhan katakan kamu. Dia pakai istilah jamak. Jadi waktu saya menghayati, iya, ayo kita nikmati nih. Kita sebagai komunitas yang Tuhan panggil. Kadang-kadang orang Kristen bilang, saya mau jadi berkat bagi dunia ini. Tapi ini bukan superhero, seorang diri, one man show. Tapi ingatlah, Tuhan hadirkan komunitas yang bersaksi bersama. Ada kesempatan, kalian nanti bisa ikut, bisa menikmati juga kelompok-kelompok kecil. Komunitas yang sekali lagi Tuhan berikan untuk menolong kita bertumbuh, menolong kita kokoh di dalam Tuhan, tetapi juga bersaksi di tengah dunia ini. Nah, jadi menarik ya. Ketika kita menghayati komunitas ini bukan sekadar ada. Oh, ada orang-orang yang nggak punya kegiatan. Ya udahlah, bikin PO yuk, bikin PO. Bukan, teman-teman. Tapi di baliknya, Allah sendiri mengasihimu. Allah peduli dengan kerohanianmu. Allah mau engkau bertumbuh. Allah mau engkau jadi saksi bagi dunia. Karena itu dia hadirkan komunitas ini. Lalu apa bagian kita? Nah ya, jadi bagian kita sebagai anak-anak yang ada di dalam komunitas ini, saya mengutip di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Yuk kita lihat ayat ini sama-sama. Di dalam ayat ini penulis kitab Ibrani berkata, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman, ayat ini indah sekali. Kalau Tuhan sudah hadirkan komunitas ini, Tuhan sudah berikan jadi tempat di mana engkau dan saya bisa bertumbuh, bersekutu, dan bahkan bersaksi. Respon kita gimana? Nah, ini responnya ya. Coba kita lihat. Saya mau angkat dua kata yang menarik atau dua frasa yang menarik ya. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong. Nah, kenapa saya buat warnanya berbeda? Sebenarnya waktu Kak Alex cek gitu ya, terjemahan aslinya itu ada kata yang kelihatannya perlu saya tegaskan ya. Makanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia ada satu Alkitab yang ditulis atau diterjemahkan namanya TSI ya. Kalian bisa carilah Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Dia menggunakan istilah, oleh karena itu, marilah kita semua berpikir. Nah, kata yang dipakai memang lebih tepat diterjemahkan bukan cuma memperhatikan, tetapi berpikir. Coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Wah, kalian pasti ngerti lah ya. Nah, and let us consider. Let us consider. Makanya terjemahan yang lebih tepat, marilah kita semua berpikir. Teman-teman, kehadiran persekutuan, ayo kita pikirin bagaimana saya bisa terlibat. Pengurus-pengurus, ada Koko Cici, abang kakak, teman-teman yang jadi pengurus PO, juga mikirin gimana bikin program yang menolong kalian bertumbuh. Ini persekutuan yang kita diminta, ayo kita semua berpikir. Kita semua saling memperhatikan. Jadi menarik ya, sekali lagi ini bukan satu orang. Marilah kita semua. Istilah kedua, di dalam persekutuan ini mari saling mendorong. Sebenarnya terjemahan bahasa Inggrisnya menggunakan istilah yang menarik ya. Coba lihat. How to stir up. Teman-teman tahu kata stir up? Itu kalau kalian minum teh, lalu kalian masukin gula ke dalam teh. Nah, sesudah itu kamu aduk. Itu namanya stir up. Jadi, secara literal atau secara gamblang,
sebenarnya ayat ini mau bilang gini, bukan cuma saling dorong, ya, tapi ayo stir up. Wah, atau mungkin kalau pakai bahasa kimia ya, ayo kita lakukan usaha untuk mempercepat reaksi ya. Biasanya pakai katalisator, ayolah. Tapi ini katalisator kita ya kita aduk begitu ya. Dan ini mau menunjukkan, ayo persekutuan itu kita sama-sama mikir, kita sama-sama mengupayakannya. Jangan cuman ada persekutuan, tapi nggak ada yang mau terlibat, nggak ada yang berpikir. Itu berarti kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Teman-teman mungkin merasa, aduh di tempat baru ini siapa sih yang gua kenal gitu ya. Tapi yuk sama-sama nikmati. Ada persekutuan, dan di tempat ini sekali lagi Tuhan katakan apa? Yuk saling mendorong. Tadi ya, yuk saling memperhatikan. Dalam bahasa yang lebih gamblang lagi, yuk consider, let us think thoughtfully. And let us also stir up one another. Supaya apa? To love and good works. Jadi ini indah sekali. Kadang-kadang bukan salah di persekutuannya gitu ya. Wah, kayaknya mungkin buat kita yang punya pengalaman masa lalu, gue kalau dengar persekutuan males lah gitu ya. Tapi pertanyaannya, kamu ngapain gitu? Banyak orang cuman pengen datang dapat sesuatu. Tetapi mari belajar datang dan juga memberi sesuatu. Banyak kali orang ke gereja, orang Kristen sekarang juga gitu ya. Modelnya konsumerisme. Jadi kalau ikut sesuatu, saya dapat apa? Saya dapat apa? Tapi dia lupa apa yang bisa dia berikan. Paling sederhana, mungkin kamu belum jadi apa-apa, tapi kehadiranmu, kamu ikut berdoa, kamu ikut merindukan, ya itu kontribusi kan? Jangan jadi spiritual consumer. Be a spiritual contributor. Karena disinilah Tuhan menghadirkan kita. Ayat terakhir 25-nya ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena tadi ya, di dalam pertemuan itu saling memperhatikan terjadi, saling mendorong. Makanya jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini nasihat penulis Ibrani. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dari dulu ada yang suka males ya. Jadi diingetin, yuk jangan menjauhkan diri. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sadar betul kehadiran persekutuan keluarga di dalam Kristus. Itu yang Tuhan berikan supaya engkau dan saya terus bertumbuh. Teman-teman, memang kita masih corona ya. Tapi saya juga tidak terpikir gitu ya. Luar biasa ya pelayanan online ini. Bayangkan hari ini kita kumpul di layar saya tuh ada sekitar 619 orang. Sebenarnya ada satu laptop saya ya. Jadi 618 kali ya. Karena itu laptop saya ya saya juga gitu. Tapi lihat ya. Persekutuan di tengah-tengah online ini pun saya melihat Tuhan tidak berhenti mengasihimu. Bahkan ketika secara onsite kita nggak bisa kumpul. Banyak yang hilang, betul. Nggak bisa kita bandingin online atau offline gitu ya. Pasti banyak keuntungannya masing-masing dan banyak juga kerugiannya masing-masing. Tapi yang bisa kita nikmati sekarang, kita bisa kumpul dari berbagai tempat. Ini kan satu keindahan. Teman-teman ya, itu tadi ada teman yang chat. Nggak ada jarak, benar, puji Tuhan. Dan karena itu, ayo bertumbuhlah dalam komunitas. Dalam keluarga baru yang Tuhan hadirkan bagimu. Saya rindu teman-teman kita boleh share sebentar ya. Yuk sama-sama kita boleh share doa kita. Apa doamu mengawali kuliahmu di kampus ini? Nah, saya akan kasih kesempatan, teman-teman boleh akses di kesempatan kamu ngisi ya. Silakan, ini ada Padlet. Kalian bisa coba share di sini. Silakan. Apa yang mungkin kalian nikmati, mari kita doakan saja. Apa yang mungkin jadi, ada yang mungkin punya ketakutan. Tuhan tolong saya, silakan teman-teman boleh tulis apa yang menjadi doamu mengawali perkuliahanmu di kampus ini.
Setelah kamu dengar firman juga, mungkin ada respon doa yang kamu mau sampaikan, silakan kamu tuliskan. Nggak usah pakai nama, nggak apa-apa ya. Ini adalah respon, silakan kalau mungkin kalian mau menuliskan, dan saya kasih waktu. Kalian bisa like juga doa temanmu ya. Mana tahu kamu bilang itu juga doa saya gitu. Silakan, kalian bisa coba share, dan saya rindu ini boleh jadi sama-sama kita memulai sebagai keluarga ya. Yuk kita saling mendoakan. Yuk kita saling share. Kak Alex tunggu 1-2 menit ke depan. Silakan apapun yang muncul di benakmu, yang kamu sampaikan kepada Tuhan. Dan silakan nanti teman-teman yang lain bisa juga ikut mendoakan. Padletnya tetap saya buka, sehingga teman-teman kapanpun kalau kita mau masuk lagi, kita bisa berdoa, mendoakan teman kita. Kita bisa mendoakan satu sama lain juga. Itulah keluarga ya. Ada yang mungkin, aduh gue takut banget nih, gimana? Ayo yang lain kasih like deh gitu ya. I pray for you. Inilah keluarga yang Tuhan hadirkan. Dan hari ini, wow, keluarga kita 600-an lebih gitu ya. Nikmati, pakai kesempatan ini untuk membangun diri di dalam Tuhan dan di dalam kebenarannya. Saya kasih waktu, teman-teman masih boleh nulis. Dan nanti sesudah itu Kak Alex akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami mensyukuri penyertaan-Mu yang tidak berhenti. Mungkin kami datang dengan ketakutan. Kami belum tahu bagaimana beradaptasi. Tapi kehadiran Tuhan itu nyata dan memimpin kami. Dan bahkan kehadiran saudara-saudara seiman itu juga begitu nyata menjadi kehadiran yang menguatkan kami. Bahwa di tempat kami berkuliah, Tuhan pun menghadirkan orang-orang yang mengasihi kami. Yang satu sama lain boleh saling membangun, saling mendukung, saling sharing, saling mendoakan. Dan kerinduan kami, tolong kami boleh menikmati keluarga baru yang Tuhan berikan bagi kami di kampus ini. Sekali lagi kami bersyukur juga untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh menyampaikan responnya, doanya. Dan tolong kami bisa terus saling membangun, saling mendukung, saling mendoakan. Kami bersyukur untuk kesempatan belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.